Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerah, selamat datang di podcast Cerita Ramadan. Di bulan suci Ramadan kali ini, kami hadir dengan satu serial spesial, yaitu podcast Cerita Ramadan. Kita akan cerita-cerita, kita akan berbagi kisah dan juga sharing dari berbagai sudut pandang bersama dengan komunitas Pemuda Istiqomah. Sebelum memulai cerita dan juga berbagi kisah, perkenalkan dulu, kenalin. Halo, aku Nanda. Di sini aku ditemani dengan Mbak Devi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini adalah episode pertama dan juga perdana dari podcast Cerita Ramadan. Dan podcast ini juga program pertama kita itu tanggungan. Dan sekarang Mbak Devi, episode hari ini itu adalah episode yang spesial. Wih, kenapa tuh kok spesial? Karena udah disampaikan tadi, hari ini adalah episode pertama dan podcast pertama. Yang pertama itu nggak ada duanya. Mantap, betul. Iya kan, benar kan. Karena tidak akan ada yang pertama yang kedua, pertama yang ketiga, nggak ada gitu. Setuju benar banget. Oke, jadi gimana nih Mbak Devi, ngomong kabarnya gimana? Alhamdulillah ya, tahun ini masih bisa dipertemukan dengan Ramadan, dengan keadaan sehat walafiat, dan bisa berpuasa dengan keluarga di rumah. Cuma kan ya, akhir-akhir itu sibuk dengan dunia yang memang cepet gitu ya, hektik banget. Iya, hektik banget, gedepuk gitu kan. Jadinya aku tuh merasa kayak, aduh cepet banget sampai, cepet banget kehilangan energi. Kan apalagi aku tuh kaum introvert gitu. Wow, introvert person. Bener gitu. Kalau Nada sendiri, sekarang gimana kabarnya? Terus aktivitasnya lagi ngapain aja gitu? Alhamdulillah Mbak Devi, aku juga kabarku sendiri baik. Dan alhamdulillah aku juga sangat bersyukur karena Allah masih memberikan satu kali kesempatan untuk aku mendapatkan prime time terbaik. Karena kan Ramadan ini kalau misalkan ada saat umar minta itu dari 12 bulan, Allah siapkan satu bulan prime time terbaik, yaitu di bulan Ramadan. Dan kita sadar ya, tidak semua orang itu dapat anugerah Ramadan ini. Jadi aku bersyukur sekali bisa dipilih Allah untuk dapat Ramadan ini. Tapi di samping itu aku juga ada kekhawatiran sih Mbak Dev sebenarnya. Karena sama ya, kita tidak nganggur, kita juga bukan pengangguran. Alhamdulillah. Mbak Dev udah kerja, aku alhamdulillah. Pulang kerja kan juga ada aktivitas untuk kuliah, ngajar dan sebagainya. Jadi kayak aku takut ya Mbak Dev, di Ramadan ini aku tidak bisa memaksimalkan ibadah dan juga amal-amal terbaik gitu. Tidak bisa mempersembahkan amal-amal terbaik di bulan Ramadan ini. Gitu. Apalagi kan sama ya Mbak, aku juga introvert person gitu. Oh, jadi Nada introvert juga. Betul. Oh, Kita gitu. sama. Ya, kita sama-sama introvert person ya. Yang ketika sudah bersosialisasi di dunia luar, bertemu dengan teman-temanku di luar situ, ketika udah selesai itu, udah rumah kayak energi baterai sosialnya udah habis gitu, udah capek banget gitu Pak. Jadi kayak pengennya ngecas dengan diri sendiri gitu ya. Tadi kayaknya agak kaget dikit. Iya, emang kayak sedikit nggak nyangka aja kalau misalnya di Nada itu ternyata introvert person gitu. Sebenarnya memang ya nggak tahu karena memang beberapa teman-temanku ketika aku bilang aku tuh introvert kayak gitu, itu juga ada yang tidak percaya gitu ya. Masa sih kamu introvert? Karena memang mungkin ada miskonsepsi, atau aku rasanya ada miskonsepsi dari pemahaman teman-teman introvert dan juga ekstrovert. Kan kalau misalnya kalau yang aku tahu itu pasti perspektif orang-orang pasti berpikir dia mah diam banget ya gitu ya, pasti dia fix dia introvert banget gitu. Fix dia paling introvert gitu, dia menyendiri aja gitu ya, duduknya di mana Pak? Biasanya di Pojokan terus kayak dikucilkan kan ya. Fix itu dia paling introvert, nggak mau bersosialisasi, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Fix itu paling introvert. Sedangkan kalau sedangkan ada orang dia public speakingnya jago banget, sosialisasinya juga bagus banget gitu ya, enak sih soalnya dia extrovert gitu kan. Padahal kan apakah betul yang seperti itu definisi yang sebenarnya gitu? Padahal kan kalau misal dikerdilkan seperti itu kan kayaknya kurang pas gitu. Jadi kayak merasa lebih baik satu sama lain begitu kan. Jadi akhirnya si
kaum introvert ini jadi terzalimi gitu. Iya, benar. Jadi kayak ketika kita punya kepribadian introvert itu, ya kamu tuh negatif. Jadi kayak kepribadian ini yang introvert ini negatif, yang extrovert itu ya positif gitu loh. Kalau Mbak Devi sendiri gimana rasanya tuh? Jadi kayaknya memang setuju sih sama yang Dinada bilang tadi kan, konsep di masyarakat yang memang sudah umum gitu ya, introvert itu orangnya pendiam, terus kalau ekstrovert itu mudah bergaul dan kayak punya banyak temen. Padahal kan sejatinya antara introvert dan ekstrovert itu kan hanya tipe kepribadian kan, dan masing-masing itu nggak bisa kita itu merasa lebih baik dari yang lain, dari yang satu gitu kan. Setahu aku ya, introvert dan extrovert itu hanya di perbedaannya itu hanya di energi gitu loh. Di mana ketika si introvert itu dia membutuhkan energi dan mengisi energi itu ketika dia sendiri gitu loh. Karena dia itu peka terhadap stimulus yang ada di luar sana. Jadi kalau misalnya di luaran, di keramaian, itu tuh dia merasa kayak, duh capek banget sih. Makanya kan kalau misalnya kehabisan energi gitu loh. Sedangkan kalau si extrovert, dia itu orangnya kurang peka gitu loh sebenarnya. Dari banyaknya stimulus, dia tuh kayak baru kerasa kalau di keramaian gitu loh. Baru kerasa kalau, oh aku ketemu orang nih gitu. Jadi kayak energinya itu memuncak ketika mereka itu bertemu dengan orang lainnya kayak tuh gitu. Memang agak suka party gitu ya. Jadi bukan kayak apa ya, bukan extrovert itu lebih mudah bersosialisasi atau dia itu jago public speaking ya kan. Kalau introvert kan kita dianggapnya pemalu, padahal pemalu sama introvert extrovert tuh nggak ada bedanya gitu loh, kayak gitu. Iya, izin namanya Mbak. Sebenarnya kalau misal kita bicara soal introvert dan extrovert itu kan kita bicara memang tentang kepribadian gitu ya. Ini disclaimer dulu ya teman-teman, ini kita berdua bukan ahli psikologi. Iya, cuman kita memang tertarik ya mempelajari tipe-tipe kepribadian ini gitu. Agak tertarik belajar itu karena memang menurut aku pribadi penting. Aku anggap penting karena salah satu cara untuk bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara introvert dan juga extrovert itu kan juga kita bicara tentang tipe kepribadian yang dimana setiap manusia itu pasti punya pribadi yang berbeda. Tidak mungkin satu manusia, satu individu dan individu yang lainnya tuh punya kepribadian yang sama karena itu manusia itu unik gitu kan. Dan Allah sendiri tuh udah bilang kata Allah ala syakilati, setiap manusia itu, setiap orang itu akan bersikap sesuai pembawaannya masing-masing. Dan pembawaan di sini itu maksudnya adalah kepribadian dan juga watak itu tadi, yang dimana watak itu tidak bisa diubah karena watak itu adalah genetik, udah bawaan lahir tuh Mbak, jadi nggak bisa diubah gitu ya, tidak bisa dihilangkan, tapi watak itu bisa dibentuk gitu, bisa dibentuk. Nah, kalau introvert dan extrovert itu kalau kita tilik sejarahnya, sebenarnya extrovert dan juga introvert ini muncul dari satu tokoh besar psikologi yang bernama Carl Gustav Jung dari Swedia pada tahun 1920-an waktu itu. Nah, yang mendefinisikan definisi awal yang tentang extrovert ini adalah individu yang fokus dan juga ketertarikan utamanya itu berada pada luar dirinya, dan dia menganggap dunia luar itu berkaitan erat gitu dengan dirinya dan memiliki nilai yang sangat esensial. Sedangkan kalau introvert itu kebalikan dari si introvert ini tadi, dari extrovert ini tadi. Kalau introvert itu memiliki fokus dan juga fokus utamanya itu pada dalam dirinya sendiri. Nah, itu menurut dia. Tapi itu pada tahun 1960-an itu disempurnakan oleh Hans Eyck. Hans Eyck itu menambahkan pendapat kalau perbedaan utama dari extrovert dan juga introvert ini terdapat pada bagaimana cara mereka memperoleh dan juga mengisi kembali energi mental mereka gitu. Tadi kan tadi seperti sampaikan sempat disinggung juga kan masalah energi antara introvert dan extrovert. Iya, itu dan teori dari Hans Eyck ini yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman itu ya untuk menjelaskan perbedaan extrovert dan juga introvert. Karena kan memang kalau misalnya dilihat sekarang banyak ya itu sosial media itu. Kalau aku nggak tahu ya, atau cuman explore Instagramku aja tuh banyak yang menjelaskan tentang itu. Nah, tapi sejarah
Tapi psikologi modern ternyata itu mengembangkan lagi ya Mbak. Ternyata memang tidak ada ya satu individu yang pure dia tuh 100% introvert atau pure dia 100% extrovert gitu. Karena ada juga nih individu yang dia 50% introvert, 50% itu juga extrovert. Nah, itu ada di tengah-tengah, namanya itu ambivert. Jadi memang ternyata tidak ada seorang itu yang terlahir 100% introvert atau extrovert. Nah, itu hanya perbedaannya cuma ada di persentasenya aja gitu. Misal aku nih 74% introvert dengan 36 extrovert. Jadi aku dominannya introvert gitu. Cuman aku masih punya di sisi Extrovert kan gak mungkin juga ya manusia itu misalnya introvert gak butuh sama manusia lain karena kan kita manusia ya makhluk sosial gitu kan pasti butuh juga yang namanya bersosialisasi itu tadi dan extrovert pun sosialnya mereka kan pasti ada waktu untuk menyendiri. Iya betul. Tadi kalau misal disinggung akan ketidakpekaannya itu ya, memang begini ya. Isaac itu juga menyampaikan secara alami introvert itu memiliki cara mereka tuh memiliki aktivitas syaraf yang sangat tinggi gitu. Oh, si introvertnya itu ya, introvertnya tuh aktivitas syarafnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan extrovert. Jadi maka dari itu mereka butuh menarik diri dari luar untuk melindungi diri mereka sendiri, karena ketika mereka menarik diri dari eksternal itu dari luar, mereka akan dapat mengisi energi mentalnya. Nah beda tuh kalau sama extrovert. Kalau extrovert itu aktivitas syarafnya rendah, jadi untuk mengurangi itu makanya mereka itu memaparkan diri dengan dunia luar begitu. Jadi kenapa kalau aku pribadi nggak tahu ya kalau Mbak Devi, kalau aku pribadi tuh emang kayak apa-apa mikir dulu, mikirnya tuh kebanyakan gitu loh Mbak. Dikit-dikit mau ngapain mikir dulu, dikit-dikit overthinking dulu gitu. Kalau Mbak Devi gimana? Setahu aku ya, kalau aku sesama kita kan sama introvert ya, iya gitu loh. Karena memang yang aku tahu introvert itu dia itu cenderung untuk memikirkan apa-apa sendiri. Jadi termasuk ketika ada masalah, mereka itu cenderung untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Jadi kayak dipikir dulu. Memang kalau dari luar, dari casingnya luar, introvert itu pendiam, nggak banyak ngomong atau tiba-tiba diam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang aku rasakan sebagai introvert, pikiran itu kayak kacau. Iya, dia tuh kayak berisik gitu loh. Kayak terus berbicara ini harus ngapain. Karena kita itu tidak bisa untuk mengutarakan kepada orang lain. Iya, benar. Sedangkan kalau yang aku tahu, si extrovert itu ketika dia berada dalam suatu masalah atau ketika ada suatu konflik, dia itu cenderung gelisah. Ketika gelisah, mereka itu cenderung untuk mencari orang lain. Jadi makanya perbedaan antara introvert dan extrovert itu di situ. Jadi kalau misal jadi jangan jadikan label introvert dan extrovert ini menjadi hambatan buat kita berkembang. Iya, benar. Ya, ini merupakan kerasan pribadi itu ya juga. Wah, dimanapun nanti berada yang menonton channel ini ya, karena jangan sampai kalian aku tidak bisa public speaking lalu karena aku introvert dia bisa public speaking karena dia jangan sampai kita punya stigma yang begitu ya. Jangan berpikir seperti itu karena tidak semua extrovert itu juga jago public speaking, tidak semua extrovert itu juga jago komunikasi, dan sebaliknya tidak semua introvert itu nggak bisa ngomong. Itu enggak, introvert itu pasti bisa ngomong, cuman perbedaannya kalau misalnya kita pakai pendapat dari Isaac itu tadi cuman harus bagaimana mereka merecharge energinya gitu. Jadi jangan melabeli diri kalian introvert aku tidak bisa berkembang, tidak ada ya. Kedua tipe ini tidak ada yang lebih baik. Si introvert pasti punya sisi kelebihan dan juga kelemahan, sama si extrovert juga punya sisi kelemahan dan juga kelebihan gitu ya. Jangan sampai ya, karena aku tuh agak rasa banget ya Mbak ketika ada yang tidak bisa public speaking terus ya sudah lah aku kan mau introvert, aku kan emang introvert kan aku kan emang gini introvert banget kalau kamu kan extrovert, public speakingnya kamu extrovert gitu. Jangan melabel, jangan dipersempit gitu. Jadi jangan dipersempit untuk menghambat kita untuk mengupgrade diri kita gitu. Kayak gak ada hubungannya sebenarnya antara sifat extrovert pun ada yang pemalu. Kan pemalu itu sebenarnya datang dari ketidakpercayaan diri kan. Jadi gak ada hubungannya antara introvert dan extrovert. Extrovert pun ada yang pemalu. Kurang ada kaitannya antara sifat pemalu dan
sip Kedua itu itu berarti berarti kompetensi tadi. ya dengar ya teman-teman. Jadi public speaking, lalu kemampuan berkomunikasi dengan Bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain dan bersosialisasi itu bisa dilatih dan bisa dibentuk. Jangan sampai teman-teman apa ya terhambat gitu. karena merasa ekstrovert dan sebagainya. Jangan menjadikan ini mbak lanjut nih mbak. Kan tadi kita bahas ya kalau si introvert itu kan satu dia banyak pikir. Iya. Nah kira-kira kan yang banyak mikir itu kan ini yang akan mudah stres. Benar nggak sih kalau si introvert ini, si paling introvert ini lebih mudah kena stres dan lebih mudah terkena paparan mental health atau kesehatan mentalnya akan lebih mudah terganggu ya, Setahu aku ya, stres dan penyakit mental lainnya, stres itu bisa dijangkit oleh semua orang gitu loh. Nggak cuma si introvert, extrovert, bahkan dari segala usia itu sebenarnya bisa merasakan stres, depresi dan lain-lain gitu kan. Cuman yang membedakan kenapa si introvert itu menurut yang aku baca gitu ya, setahu aku memang dia itu lebih rentan untuk lebih banyak stres gitu loh, karena itu tadi apa-apa dipikir sendiri, apa dipendam. iya apa-apa dipendam. Jadi mereka itu kan introvert itu sebenarnya kayak emosional gitu loh, bantinya yang kayak emosional gitu, dan itu kalau misalnya tidak tersalurkan dengan baik gitu ya, maksudnya dia tidak mengenali dirinya bagaimana ketika dia seorang introvert menangani stres ini dengan baik gitu, nanti bakalan berujung ke si mental health itu tadi. Jadi jiwanya tuh kayak gampang terguncang gitu loh. Karena apa-apa itu selalu dipendem, apa-apa itu selalu kayak dipikir sendiri kan. Kalau aku ya sebagai seorang introvert, aku itu tajam atau kritik itu ke diri aku sendiri. Jadi ketika ada suatu hal yang sebenarnya itu bukan salahku, tapi karena aku introvert, jadinya kayak loh aku kurang nih. Dia tuh pada self criticism-nya itu tinggi banget ke dirinya sendiri, Merasa si paling bersalah. iya itu tadi, itu mungkin salah satu. Kita pun meskipun introvert kan juga banyak tipenya ya. Aku sendiri itu tipe yang memang sangat-sangat menyalahkan diriku sendiri pada apa yang sedang terjadi gitu. Padahal sebenarnya itu tidak baik kalau kayak itu. Makanya itu yang menyebabkan mereka cenderung rentan terkena stresnya itu lebih tinggi kayak gitu. Apapun yang terjadi, kesalahan di semesta ini Iya, adalah salah kita. salahnya introvert gitu. Jadi ini ya betul ya berarti. Karena memang kita itu kadang kalau pribadi ya mbak, kalau punya ada satu hal masalah lagi stres, kayaknya pengen cerita ke orang lain, cuma Mikir kali betul tadi, takut orangnya mau terima aku nggak ya, orangnya ngejudge aku nggak ya, aku terlalu oversharing nggak. iya kalau gitu ya takutnya sharing, takutnya nanti tidak bisa intinya aku cerita tidak sesuai dengan ekspektasiku. Iya ya cerita, belum lagi trust issue ke manusia ya, nanti kalau aku cerita ke dia nanti sampai mana-mana nggak ya gitu. Misalnya kalian itu ya dipilih untuk dipendam gitu. Akhirnya kan terberlarut. Nah itu kalau misalnya stres, sebenarnya stres itu nggak semua stres itu buruk kan ya. Ada stres yang memang bisa membuat kita termotivasi ketika kita bisa mengelola stres itu dengan baik. Cuman ketika stres itu terus menerus gitu, nanti dia akan berujung pada yang namanya mental health, yang memang sekarang banyak Gen Z yang sudah sadar kan, yang sudah kenal, aduh kayaknya aku gini. Tapi ingat ya, gak boleh self diagnose gitu ya mental health itu. Cuman memang karena banyaknya informasi gitu kan, bikin kita itu merasa, duh kayaknya aku cemas deh, kayaknya aku stres deh. Mungkin karena aku introvert deh, jadinya aku gampang cemas deh, kayak gitu. Jadi self diagnosis Iya. Kalau ini mau share apa ya? Iya, boleh. Tadi kan kata tadi tuh ya muncul trust issue ke manusia. Kalau aku pribadi sih, karena kan aku tidak menyalahkan teman-temanku, cuman kan aku juga kadang mikir kan teman-temanku juga punya dunianya, punya masalahnya, takutnya juga memberatkan gitu ya. Kalau aku cerita nanti mereka ikutan tersalurkan emosi negatifku waktu itu gitu. Kalau aku biasanya tuh mbak, memang
Karena kan perempuan itu harus mengeluarkan berapa Berapa ribu kata dia bisa tidur nyenyak. ya, dan itu ya emang emang harus dikeluarkan kan dipendam kan nggak bagus juga ya kalau dipendam. Bukan solusi sebenarnya dipendam, punya masalah dipendam tidak cerita ke siapapun itu juga bukan solusi. Kalau aku sih kadang tuh seringkali menyikapi ini dengan cerita ke yang punya masalah kita, yang bisa menyelesaikan masalah kita itu. Karena Allah itu adalah tempat terbaik menurutku ya Bayang, tempat terbaik yang tidak akan menghakimi kita, yang tidak akan keluar dari ekspektasi kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau misalnya dipikir, tapi kan kalau cerita ke Allah itu tidak di feedback gitu. Iya, Kita rasanya kan gak ada feedback ya. dari kalau cerita ke manusia kan bisa dipupuk gitu ya, bisa dikasih semangatin. Ya intinya ada feedback langsung secara verbal gitu ya. Cuman kalau misal kita mau pikir-pikir ulang nih ya, kalau misal aku renungkan kembali itu, ketika aku sudah cerita ke Allah, bukan kita tidak berfeedback, malah berfeedback yang lebih baik dalam bentuk bukan dalam bentuk kalimat verbal, tapi dalam bentuk ketenangan gitu loh. Allah kasih ketenangan di hatiku gitu Pak. Ketika aku tadinya gedebak-gedebuk pikiran dar nggak mau kemana-mana dibuat sujud terus bilang ya nanti tahukan kepada Allah, terus Allah tuh hadirkan feedback berupa satu, Allah tenangkan dulu hati kita untuk menerima, oh iya ini apa dah, ini masalahku dan aku punya Allah loh. Masalahku memang mungkin besar, tapi Allah yang punya masalahku itu lebih jauh lebih besar gitu ya. Dan Allah pasti bisa, kalau Allah bisa menghandle seluruh alam semesta ini, apalagi cuma masalahku yang sekecil ini gitu kan. Dan kalau bisa kita sudah banyak yang tahu ayat, Allah juga bilang Allah itu tidak akan memuji hambanya di luar batas kemampuan hambanya gitu. Berarti kalau aku yang dipilih, berarti aku ini, aku yang mampu gitu ya. Dan itu sih Mbak, dan ketenangan itu kan luar biasa ya. Nah baru nanti setelah muncul ketenangan itu pasti nanti akan ada terbuka jalan-jalan yang tadi kayaknya ketutup deh, tadi kayaknya nggak ada deh, Jadi kayaknya gak bisa ya ya. gitu ya. Akhirnya tapi ini apa dah, kebuka aja Allah buka jalan satu-satu gitu ya gitu. Dan setelah itu kalau misal memang kita mungkin tadi yang tipe yang extrovert itu tadi yang masih butuh cerita dengan manusia, biar nanti Allah yang pilihkan siapa harus ke siapa aku keluhkan cerita ini. Iya, ya Allah, tolong dong, aku ceritanya ke siapa ya? Iya, berarti tiba-tiba pasti nanti Allah akan datangkan seseorang yang benar-benar bisa menerima kita, maksudnya menerima cerita kita, dan juga dengan cerita ke dia kita akan merasa lebih baik, dan cerita di dia, cerita kita tidak akan kemana-mana juga gitu. Itu sih Mbak. Ngomong-ngomong soal penjelasan di nada barusan ya, aku jadi ingat deh satu ayat di Al-Quran, tepatnya itu di surah ayat 28. Kan Allah sudah berfirman ya di situ, kalau misalnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sebenarnya ya di Al-Quran itu udah ada isinya kan ya, udah ada footprint kita harus menjalani hidup kayak gimana. Iya, Kita itu kan baca di sini yang sama Allah di Al-Quran dan banyak petunjuk di situ, dan itu juga sebagai apa ya, kayak pegangan kita ini nggak sih, kalau kita benar-benar mau mentadaburi ayat-ayat di Al-Quran kayak di surah anak tadi, itu tuh beneran kayak jika aku sedang gelisah gitu, maksudnya mungkin dulu ya, aku ceritanya ke manusia gitu, cuman karena kita ke manusia itu punya ekspektasi lebih, kecewa kita, udah kecewa, bisa mending tak ketemu cerita aku gak usah cerita gitu, mending aku diem aja, apalagi sama introvert kan, aduh kayaknya salah dalam cerita manusia ini kayak gitu. Terus ada ayat yang itu dengan aku pegang gitu loh, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan benar, segimanapun kita melampiaskan stres itu ke banyak hal, sekalipun itu extrovert ketika dia healing jalan-jalan, tapi kayak tidak ada obat di hatinya, itu sebenarnya bukan healing gitu loh. Kan ketenangan itu apa sih? Tenang itu gitu kan, tenang itu ya ketika kita menomorsatukan Allah di hati kita. memang kalau misalnya kita ngelihat hidup sebagai seorang muslim itu kan kita tuh kayak beruntung banget sebagai seorang muslim. Dulu mungkin sebelum aku lebih tidak
tidak dekat dengan Allah ya, maksudnya dulu masih ya udah ya Islamnya Islam aja, masih belum belajar lebih jauh. Ya udah tidak merasakan ya udah ya muslim muslim aja gitu. Tapi kayak cuma sholat gitu kita iya ya. dan ketika aku sudah belajar lah ya, belajar dengan guru kita, emang ketika menjadi usaha muslim itu muncul, memang harusnya kita bangga karena kita tuh beruntung. Kenapa kita beruntung? Karena kita itu udah punya ini ya, udah ada pedoman yang selama kita bangun sampai kita menutup mata kembali itu udah diatur gitu sama Allah. Dan Allah itu menurunkan pedoman Al-Quran bukan cuma Al-Qurannya aja gitu kan, bukan cuma Mushaf yang kita tahu ya, sebenarnya Quran itu juga bukan turunnya tidak bentuk mushaf. Iya. Cuman memang Allah itu turunkan ayat beserta bagaimana ayat itu dijalankan dalam bentuk manusia yang baik, dalam bentuk manusia mulia, dan itu Rasulullah SAW. Yang harusnya kalau misal kita ingin hidup kita baik-baik saja, ya harusnya kita harus mencontoh Rasulullah gitu ya. Dan aku juga pernah dapat nasihat dari guruku, sebenarnya kita itu sebagai manusia itu lahir sudah membawa fitrah gitu, sudah terlahir secara fitrah. Dan kalau misal kita mulai merasakan hidup kita berantakan, mulai merasakan aduh ini kok hidupku kok begini ya, kok merasa mulai gedebuk-gedebuknya banyak banget, nanti nggak tenang, pikiran berantakan, nah itu berarti ada yang salah gitu. Kalau katanya Ustaz Hidayat, ada yang salah dengan diri kita gitu, dan ada yang salah dengan diri kalian. Nah mungkin kesalahan itu adalah gara-gara kita terlalu banyak gitu yang melanggar fitrah, kita menyalahi fitrah gitu kan. Kayak misal kita pilih hidup kita sekarang ya, pola tidur yang tidak baik mungkin, pola tidur ya bukan jangan ke orang lain ya, aku aja pola tidurnya masih tengah malam, masih begadang, makannya juga masih makan makanan yang begitu ya, tapi kurang banyak halal iya bisa halal kan memang. Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk makan bukan yang halal tapi yang baik gitu kan. Sedangkan makan kita saat ini adalah sebelah cimol, cireng, dan apa itu lagi, minuman-minuman yang bergula itu, harus sebutkan enggak ya? jangan deh kayaknya. Tapi itu kan itu makanan apa, salah gizinya di mana gitu ya? Sebenarnya itu kan boleh berubah ya, maksudnya halal. Ya, Cuman kan ya kalau berlebihan itu tidak baik kan, kayak gitu. Sebenarnya juga kan berhubungan gitu loh antara si pola hidup dan pola makan kita ke apa ya, ke mood kita. Kan kita di zaman sekarang Gen Z lah ya, kita kenalnya gitu kan, Gen Z itu banyak banget kan yang mengeluh, aduh moodku berantakan, mood swing, dulu tiba-tiba sedih, dulu tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba mau nangis gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa terpengaruh dari makanan itu tadi kayak gitu. Setahu nggak, di usus kita itu ada yang namanya neurotransmitter. 90% neurotransmitter yang ada di usus itu kan namanya serotonin. Nah, iya benar. Nah, si serotonin itu berpengaruh di mood kita, yaitu mempengaruhi suasana hati. Sedangkan dia itu cuma 10% di otak gitu loh. Jadi ketika kita makan sesuatu yang itu bikin berantakan neurotransmitter itu, maksudnya mekanismenya dia, kita juga bakalan ngerasain yang namanya mood berantakan itu tadi. Kayak merasa aduh sedih terus, atau capek terus, gak ada energi, terus mager, mager gitu. Itu beda lagi ya. Misalnya kita makan di hari ini kita makan yang seratnya tinggi, gizinya padat gizi, maksudnya clean food. Sebenarnya clean food itu memang sebenarnya menjadi kebiasaan kita ya. Cuman jadi kayak kamu diet ya, kalau makan itu jadi kayak kamu diet ya gitu. Padahal kan makanya ya karbonnya secukupnya, lemak protein gitu kayak gitu. Jadi memang ternyata hormon bahagia itu salah satunya ada di usus, diproduksi adanya di usus. Iya. Dan berarti itu juga berpengaruh ya sama apa yang kita makan gitu. Kita iya tahu ya, usus dan otak itu berkomunikasi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ada saraf yang menghubungkan. Itu masya Allahnya ya, Allah itu menciptakan kita dengan sedemikian rupa gitu kan. Jadi
mereka itu kayak berkomunikasi gitu antara usus dan otak. Jadi kalau kalian mau memperbaiki pola hidup, coba perbaiki pola makan terlebih dahulu. Makan yang memang baik secukupnya dan sesuai dengan ajarannya Rasulullah gitu. Ya Allah, kan maksudnya kalau gini aja ya, begini sebelum kan di zaman dulu, di zaman yang Rasulullah kan nggak ada tuh ya penelitian ini kan nggak ada itu ya. Cuman di zaman itu sudah katakan makan itu yang halal dan juga thayyib. Di sini kan dari situ aja kita udah bahagia ya harusnya. Jadi seorang muslim itu udah diatur dari makannya, tidurnya, bagaimana makan kita yang harus seharusnya tidak hanya halal, tapi juga harus yang baik. Ternyata itu ketika sudah diadakan penelitian, tapi ketika menjadi seorang muslim kita tidak patut ya, maksudnya nunggu penelitian baru kita oh iya karena menurut penelitian itu begini baru kita mau ikut ajaran Islam. Sebenarnya tuh sebagai seorang muslim gak harusnya gitu, nggak sih? Harusnya kita kalau sudah kata Allah tuh begini, berarti Allah tuh kan yang punya kita, Allah yang menciptakan seluruh otomatis yang ada gitu. Kita punya Allah yang lebih tahu gitu. Jadi Allah masya bangga banget harusnya jadi seorang muslim. Jadi seru banget ini ya, kali pembahasan kita. Jadi harus semakin Panas di Ramadan menuju buka puasa itu ya. sempat ini ya singgung terkait dengan stres dan juga emosi dan sebagainya. Gimana sih Mbak? Sebenarnya kita tahu kalau misal stres kita itu masih emang lagi banyak tekanan, kalau kita ada lagi tertekan dan sebagainya kan stres ya. Gimana cara kita mengetahui stres kita itu masih wajar atau stres kita itu udah termasuk ke gangguan mental atau mental health gitu. Tadi kan sempat aku bilang ya kalau misalnya stres itu ya umum dan wajar dialami oleh setiap orang, nggak cuma introvert tapi ekstrovert pun bisa gitu mengalami stres karena memang wajar kan ya. Cuman itu tadi kalau misalnya kita tidak bisa mengelola stres itu dengan baik, kemudian stres itu menjadi berkepanjangan, berakibat pada kita nanti pada mental health. Apalagi di zaman sekarang ya, kita kan zaman sekarang ya kita tahu lah ya Gen Z udah aware sama yang namanya mental health, aware sama yang namanya kesehatan diri gitu kan. Jadi ada beberapa ciri yang memang bisa terlihat kalau misalnya kita itu stresnya itu, duh kayaknya stresnya ini udah nggak bisa kita atasi sendiri gitu loh. Udah kayak melampaui batas gitu atau abnormal gitu kan. Jadi satu itu biasanya nggak cuma dari psikologisnya kita aja atau secara emosional, bisa kita lihat secara fisik gitu loh. Salah satunya adalah sistem imun kita yang menurun. Misalnya awalnya itu kita nggak punya alergi apa-apa, kita nggak punya gatal-gatal, kita nggak punya bersin, tapi tiba-tiba kita itu gatal-gatal badannya tuh hampir tiap hari, terus habis itu bersin, gampang bersin, itu salah satu tanda imun kita turun atau kita berada dalam mode stres dan itu berkepanjangan gitu loh. Nah yang kedua adalah biasanya kita itu pening kepalanya, migrain, saya kepala pening gitu dan Berkepanjangan. iya berkepanjangan, ada durasi waktunya gitu loh. Dan yang ketiga itu biasanya salah satu yang paling sering terjadi adalah nafsu makan. Nafsu makannya itu nggak terlalu gitu loh, kayak kita itu nafsu makan, kemudian juga nafsu gitu. Ada yang memang ketika kita stres pelariannya itu pada makanan. Jadi kayak craving gitu loh, pengennya itu aduh aku rasanya pengen makan manis deh hari ini, pengen makan coklat 5 batang gitu. Adalah aku Ya kan kayak gitu. Itu mungkin stres yang sebenarnya masih wajar, tapi ketika ciri-ciri tadi tidak dikelola dengan baik, tidak diatasi, kemudian tidak kita kenali, itu nanti berujung pada yang namanya depresi. Bisa salah satunya depresi. Sebenarnya depresi itu kan salah satu diagnosa ya, yang membutuhkan diagnosa para ahli psikiater sama psikolog gitu kan. Jadi untuk kita bisa menetapkan kita itu depresi apa enggak sih, seharusnya memang kita pergi ke yang ahlinya, bukan dengan self diagnose gitu loh. Ada beberapa ciri depresi yang memang harus terpenuhi, kriterianya itu harus terpenuhi untuk bisa dikatakan depresi. Yang pertama, kalau sudah merasa hilang minat itu dalam artian misalnya nih Denada ini hobi memasak itu bikin Denada tenang, bikin Denada nyaman gitu kan.
Jadi perasaannya tuh kosong, hampa, putus asa gitu. Kemudian ketika ada perasaan atau pemikiran untuk melukai diri sendiri, pikiran Self harm. iya self harm, self injury, mencelakai diri, kemudian berpikiran tuh, aduh kayaknya aku nggak cocok di dunia, aku pengen menghilang aja, kayaknya aku nggak, kayaknya aku tuh, kayaknya dia tuh nggak cocok sama aku gitu loh. Dia tuh merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian kayak sekedar untuk mandi dia males. Mager. Sebenarnya itu beda dengan mager. Beda sama mager. Iya, dia itu kehabisan energi istilahnya. Gak ada energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian dari ciri-ciri tadi, apakah ciri-ciri itu mempengaruhi hubungan dengan orang lain? Bagaimana komunikasinya dengan orang lain? Apakah dia meledak-meledak, marah-marah ketika ada hal yang menyinggung? Padahal sebenarnya itu bukan hal yang menyinggung kayak gitu. Jadi dia kan lebih sensitif gitu. Nah, ketika semua ciri-ciri itu terjadi, kita bisa langsung mencoba untuk beralih, maksudnya itu mencari pertolongan kepada yang ahli, misalnya psikolog atau psikiater. Nanti akan ada beberapa terapi-terapi untuk bisa membantu kita bangkit dari stres ataupun depresi itu. Sekalipun kita stres, sebenarnya kita nggak apa-apa kalau misalnya kita memang membutuhkan terapi ya. Kan terapi itu nggak mesti obat ya. Ada terapi yang namanya konseling. Jadi konseling itu kita menceritakan apa yang memang kita rasakan, kemudian nanti kita akan diedukasi oleh ahlinya, misalnya psikolog gitu, kayak gitu. Jadi nggak melulu harus menunggu kita sakit mental, nggak harus menunggu kita. Kan gangguan jiwa itu sebenarnya kayak gangguan fisik gitu loh. Kita kan memang seharusnya sehat jasmani dan rohani gitu. Ketika rohani kita nggak sesuai, pasti kan ya sakit juga, fisiknya juga otomatis jadi lemah karena kehabisan energi emosionalnya itu ke drain banget gitu loh. Jadi makanya kita harus ke profesional ketika mengalami beberapa ciri yang aku sebutkan tadi. Wow, so interesting sekali gitu ya teman-teman. Ini ilmu buat aku pribadi juga, ini ilmu banget ya Mbak. Apalagi sebagai seorang orang kan pasti punya banyak aktivitas gitu ya. Jadi ketika sudah mengalami stres, sebenarnya itu ya teman-teman ya, walaupun kita stres yang cuma stres aja, kita ke psikiater juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang tadi yang aku ambil poin itu, jangan sampai kita self diagnose ya. Apalagi kan dengan kecanggihan teknologi kita sekarang, kita kan misal kita udah mengalami kayaknya aku depresi nih gitu ya, terus kita searching di Google. Nah nanti kan di Google tuh biasanya aneh-aneh ya Mbak. Iya. Jadi kita bukan malah tenang, bukan dapat ketenangan dan juga dapat jawaban atas apa yang kita rasakan, malah kita jadi cemas, yang malah makin cemas gitu ya. Betul. Begitu ya teman-teman. Ingat jangan sampai self diagnosis gitu ya. Oke nih, kayaknya kita sudah panjang lebar banget. Masya Allah banyak banget ilmunya dari Dinanda. Dari Mbak juga luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Semoga apa yang obrolan kita hari ini, cerita-cerita hari kita hari ini bisa menambah bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, bisa bermanfaat, bisa membagi insight juga, ada insight yang bisa dipetik dari obrolan kita sore hari ini. Dan mungkin ada closing statement dari Mbak Devi. Oh ya, dan kalau dari aku sendiri ya kan tadi kita sudah bahas introvert, extrovert yang memang sekarang itu sudah menjadi bahasan umum, baik itu anak sekolah, kuliah, kerja gitu kan. Sebenarnya kenapa ada extrovert, introvert itu bukan untuk kita merasa unggul dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, melainkan adalah untuk kita mengenali diri kita sendiri, mengenali orang lain, bagaimana kita bersosialisasi. Jadi introvert, extrovert itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan sama lain gitu, dan bukan suatu hal yang bikin kita jadi merendahkan orang lain, tapi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan orang lain, jadi hubungan kita dengan orang lain itu bisa lebih sehat kayak gitu, itu lebih baik. Jangan sampai juga label-label introvert dan juga extrovert itu menghambat diri kita untuk mengupgrade diri kita. Jadi kita menghambat pengembangan diri kita gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai label-label itu menjadi stigma-stigma buruk bagi diri teman-teman semuanya gitu. Dan tadi ya aku juga menambahin sedikit, kita sebagai manusia punya masalah masing-masing, kita punya kesibukan, kita punya aktivitas dan juga tanggung jawab amanah yang banyak itu. Dan tentu saja kita pasti
pernah mengalami stres, kita pernah mengalami titik terendah, kita pasti punya masalah. Dan karena kita sebagai orang muslim yang semua sendi kehidupan kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu jauh dari Allah, dekatkan diri kita dengan Allah. Karena kita tuh sebenarnya kalau lagi ada masalah, selain kita ingin keluar dari masalah itu, yang juga tidak kalah penting adalah ketenangan yang kita dapat. Dan ketenangan itu yang kasih adalah Allah, bukan manusia, bukan siapapun. Tidak ada yang bisa kasih ketenangan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa Allah, dan juga jangan jauh-jauh dari Allah. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman. Ini jika diteruskan Bisa sahur kita. Sahur di sini kita. ini sudah mau buka. Sudah buka. Ya, insya Allah. Jadi itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.